Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus pagi hari ini, saya secara pribadi berbahagia dan saya secara pribadi sukacita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus membuat saya bisa berbahagia. Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu yang berbahagia, sukacita di dalam kehidupan secara pribadi, saya tidak tahu. Tapi kalau saya bahagia karena dasar yang saya miliki adalah karena Yesus. Bapak Ibu, saudara sekalian, satu ayat firman yang saya mau bagikan pada pagi hari ini adalah di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Ayat 3 saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat ini saya beri judul atau pokok adalah berbahagia. Kata berbahagia itu berbicara sukacita atau bergembira atau senang. Hari ini banyak orang bersukacita ketika dia memperoleh kedudukan, ketika dia memperoleh jabatan, atau ketika dia memperoleh segala sesuatu yang dia inginkan. Kemudian ketika memunculkan dalam kehidupan, berbahagia ketika dia melewati dunia pendidikan, ketika dia sukses, memunculkannya adalah sukacita atau bahagia atau bergembira ketika dia melewati semua hal itu. Ketika dia melihat segala-galanya itu mencukupi sesuai dengan keinginannya, maka memunculkannya adalah bahagia atau sukacita. Tetapi firman Tuhan di Wahyu pasal 1 ayat 3 yang dari saya baca ini, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan. Mengapa setiap orang yang mendengar dan melakukan berbahagia? Pertanyaannya, setiap orang yang mendengar dan melakukan firman, ia harus berbahagia. Mengapa? Karena ia telah membacakan firman Tuhan. Orang berbahagia bukan karena Wahyu di sini berbicara setiap orang yang berbahagia, orang yang bahagia karena ia telah membaca firman Allah. Telah membaca firman maksudnya bahwa ia telah menyelidiki firman Allah. Membaca berbicara bagaimana dari kitab Wahyu sampai dengan kitab Kejadian telah difirmankan oleh Allah. Dia membaca, merenungkan, kemudian dia sungguh-sungguh memahami, maka memunculkannya adalah bahagia. Bagaimana caranya ia membacakan? Cara yang dia lakukan adalah dia harus menyediakan waktu. Menyediakan waktu
Membaca firman Allah ini butuh waktu. Membaca firman Allah itu sangat butuh waktu. Tidak bisa 1 jam atau 1 menit atau mungkin 1 hari saja tidak cukup. Membaca firman Allah harus menyediakan waktu. Semua aktivitas, semua pekerjaan harus disiplinkan. Semua pekerjaan harus dihentikan. Kemudian harus dia berfokus membaca firman. Yang kedua adalah bagaimana caranya dia harus membaca firman Allah. Yang kedua adalah berdoa. Setelah dia menyediakan waktu yang tepat, waktu yang baik, kemudian dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menuntun, Roh Kudus meluminasikan atau menghilangkan firman itu kepada kita, supaya waktu membaca firman Allah bisa memahami sesuai dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tanpa doa sulit untuk membaca firman. Tanpa minta petunjuk daripada Tuhan sulit untuk membacakan kebenaran firman. Oleh sebab itu harus berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, minta pimpinan daripada Roh Kudus. Yang berikut adalah membaca firman Tuhan dengan metode Alkitab. Membaca firman Allah itu sesuai di metode. Metode yang bisa dilakukan sebelum membaca firman atau waktu membaca firman adalah 6 fakta pertanyaan itu penting sekali. Yang pertama, siapa? Siapa itu menunjukkan kepada subjek atau pelaku. Siapa yang menulis, siapa yang berkata, siapa yang mendengar, siapa yang menangkapi. Pertanyaan itu harus bertanyakan. Ketika kita menanyakan pertanyaan itu, firman yang sangat sulit memahami itu akan kita memahami. Kemudian, apa? Kita harus mempertanyakan apa pokok orang ini berbicara di bagian ayat ini atau pasal ini atau kitab ini. Ketika kita mempertanyakan, jawabannya datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Jawabannya datang dari firman Allah. Apa pokok pembicaraannya? Yang berikut adalah di mana? Kita harus menanyakan. Di mana orang ini berbicara? Misalnya seperti Galilea atau Yerusalem atau mungkin Betania atau di mana, kita harus mempertanyakan. Atau di Patmos seperti Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikut adalah kapan. Ini menyangkut dengan waktu. Kapan Yohanes berbicara, atau kapan Yesus berbicara, atau kapan berbahagia, atau kapan membaca firman Allah. Itu harus kita menanyakan kepada firman. Kemudian, mengapa alasannya? Mengapa harus dia berbahagia? Mengapa ia membaca firman? Itu ada alasannya. Kalau membaca firman, alasannya adalah Alkitab mampu mendidik, Alkitab mampu mengajar, Alkitab mampu memperbaiki kelakuan, Alkitab mampu mengubah pola hidup, Alkitab mampu mengajar kita. Itu alasannya. Bagaimana caranya membaca firman Allah? Cara yang membaca firman Allah adalah tidak ada cara lain. Harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harus melepaskan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang lemah lembut, hati yang hancur, hati yang rendah, bukan datang kepada Tuhan dengan kesombongan. Membaca firman Allah itu bukan dengan kesombongan. Merenungkan firman Allah itu bukan dengan kesombongan. Mempelajari firman Allah itu dengan hati yang tulus, ikhlas dan siap diperbarui oleh firman. Itu adalah cara-cara yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah metode ini pakai, yang berikut adalah harus menyelidiki dengan baik. Artinya menafsirkan firman. Satu demi satu. Kata-kata yang ada di dalam Alkitab ini semua berguna. Satu titik pun semua berguna. Tidak ada yang bersalah.
kecuali kata-kata yang dibuat oleh manusia, seperti kodan atau mungkin berita-berita dunia atau berita-berita yang disebarkan oleh dunia, itu bisa salah kata. Tetapi kalau firman Allah ini tidak ada yang salah. Karena orang-orang yang penulis 40 orang atau 40 sarjana Yahudi itu dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai seluruh tangan, pikiran, mata, lidah, hidung, seluruh hidupnya ini diterangi, dikuasai oleh Roh Allah. Maka tidak ada yang salah. Waktu Tuhan pakai mereka, tidak ada satu kata pun yang mereka salah menulis. Semuanya itu adalah Allah yang bekerja, bukan manusia. Oleh sebab itu, jangan kita membaca firman dengan meremehkan. Karena firman ini sangat punya otoritas, punya kuasa. Dia bisa mampu menghidupi, dia bisa mampu memperbagi, dia bisa mampu mengubah pola hidup kita. Oleh sebab itu membaca firman itu dengan sungguh dan pakailah metode yang dari jelaskan beberapa metode. Itu fakta yang penting untuk, tapi ya metode-metode yang lain ada, bisa Bapak Ibu Saudara sekalian membaca. Yang berikut adalah mengapa setiap orang mendengar dan melakukan firman berbahagia. Karena sudah sekalian yang saya kasih bagian kedua adalah karena mereka mendengar kata-kata nubuat Tuhan ini. Sudah sekalian, kenapa dia bisa berbahagia? Karena sudah sekalian yang saya kasih, karena ia mendengar kata-kata nubuat. Apa itu kata-kata mendengar? Mendengar ini berbicara Tuhan menciptakan semua yang ada di rokan-rokan tubuh ini ada bergunanya. Telinga untuk mendengar. Jadi telinga ini kalau mendengar sungguh-sungguh, dan melakukan, atau mendengar sungguh-sungguh dan memahami, maka memunculkannya adalah bahagia. Tetapi kalau mendengar, tapi kalau telinga sebelah keluar, tidak bisa dia bahagia. Karena dia tidak mendengar. Firman Tuhan di sini berkata bahwa mendengar suara Tuhan. Kapan dia mendengar suara Tuhan? Waktu dia membaca firman Allah. Kalau masa dulu, Allah langsung berbicara kepada nabi-nabi, bahkan juga berbicara kepada orang-orang yang tertentu. Tetapi masa ini adalah masa anugerah. Dan juga Allah sudah bersama-sama dengan kita, yaitu firman. Ketika kita membaca firman, maka Allah berbicara. Waktu kita membaca firman, itu kita sudah mendengar Allah yang berbicara kepada kita. Ketika kita membuka diri, mulut kita dengan bersuara, yang berbicara kepada kita itu bukan manusia, itu bukan kata-kata kita, tapi Allah yang berbicara kepada kita. Ketika kita membaca firman, kita harus mengaminkan. Jangan kita baca seperti Kodan atau seperti Sepol atau mungkin buku-buku yang lain. Boleh buku-buku rohani atau buku-buku lain boleh baca seperti lombar sana sini. Tapi kalau membaca firman Allah ini, berhati-hati. Ketika kita membaca firman Allah, Allah berbicara kepada kita. Waktu Allah berbicara kepada kita, kita harus mengaminkan secara pribadi. Setelah kita mendengar sungguh-sungguh. Dan kita harus mendengar firman itu, maka iman kita akan timbul. Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Ketika iman kita bertumbuh, iman kita kuat, iman kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus, iman kita semakin dekat kepada Allah Bapa di surga. Ketika kita mendengar firman. Mendengar firman melalui siapa? Melalui firman atau Alkitab. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya. Melalui siapa? Melalui saudaranya. Ketika saudara kita atau
keluarga kita, atau mungkin orang yang dipilih Tuhan berbicara nama Tuhan, jangan kita menutup telinga kita. Jangan kita pura-pura tidak tahu firman. Bukalah mata, bukalah telinga, dan kita serius mendengarkan firman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengar firman, bagaimana keyakinan iman kita kepada Yesus? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa berbahagia di dalam Kristus? Haleluya, kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar suara Tuhan dengan baik, situasi kondisi apapun kita terus bahagia. Karena firman Allah itu ada dalam diri kita, dan firman yang mengendalikan, firman yang menghidupi kita, dan firman yang berbicara, oke, yang ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk. Kamu harus ada di bagian ini, kamu harus ada di bagian ini tidak boleh. Itu firman yang berbicara kepada kita. Karena firman itu ada dalam diri kita. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kenapa setiap orang yang mendengar dan melakukan firman bahagia? Karena sudah sekalian. Bagian ketiga adalah karena mereka dalam menuruti apa yang telah menulis dalam firman Tuhan ini. Ayat 3 bagian C itu. Ini ada berapa langkah yang penting yang dia lakukan orang ini. Maka dia berbahagia. Saudara sekalian, mendengar atau menuruti artinya Yakobus berkata, kamu adalah berlaku firman. Jangan mendengar tapi tidak lakukan. Jangan setia mendengar firman tapi tidak melakukan. Itu sama dengan orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Kemudian air atau hujan turun, air banjir, rumah itu kerusakan. Setiap orang yang mendengar dan melakukan firman, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kemudian hujan turun, air melanda, angin begitu ombak dan masalah tantangan datang. Dia kuat. Rumahnya tidak goyang, tidak kuat atau tidak rubuh karena dia membangun rumah di atas batu. Itu artinya bahwa orang yang mendengar firman dan mendahati, mengikuti, menuruti firman, petunjuk daripada Allah, dia tidak akan goyang. Walaupun masalah dan tantangan menampak bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh berhagar di dalam Kristus, membangun di atas Kristus, membangun di atas dasar yang kuat, yaitu firman Allah, masalah apapun aman. Karena apa? Karena firman yang ada dalam diri dia itu kuat. Firman yang ada dalam diri pikiran kita, otak kita, hati kita itu sudah hidup. Firman yang kita sudah menanam, membangun itu hidup, bukan mati. Firman itu yang akan mengendalikan. Firman itu yang akan membawa kita kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu firman itu kita harus menjadi pelaku firman. Saat ini bukan mendengar serius, mendengar, tetapi harus kita menjadi pelaku. Sedikit mendengar harus praktek yang lebih. Tapi kalau banyak mendengar, praktek sedikit, sulit. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia, bukan dia mendapat segala sesuatu, bukan dia memperoleh kedudukan, bukan dia memperoleh kesuksesan, tetapi orang Kristen berbahagia, orang percaya bahagia karena ia sudah membaca firman. Dari Kejadian sampai Wahyu. Orang berbahagia ketika dia sudah mendengar firman suara Tuhan. Dia berdiam diri. Allah berbicara kepada seseorang. Ketika dia mendengar firman, dia berbahagia. Orang berbahagia ketika dia menuruti firman. Dan dia menjadi pelaku firman. Itu dia berbahagia. Hari ini saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kitab terakhir. Kitab Wahyu ini adalah kitab terakhir yang paling terakhir. Dan firman Allah ini dia menulis dengan kata yang paling terakhir adalah berbahagialah orang yang mendengar firman, orang yang membaca firman, orang yang mendengar firman, orang yang menuruti firman. Kejadian sampai Wahyu.
dia harus bahagia. Karena semua firman ini akan genapi. Ayat terakhir, ayat 3 yang bayang, sebab waktunya sudah dekat. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu untuk menghadapi masalah sudah dekat semakin. Hari ini dunia putus asa, dunia sangat khawatir ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi ancaman dalam kehidupan, masalah sana sini, perang sana sini, situasi kondisi sangat sulit. Akhirnya banyak orang yang belum membaca firman, tidak pernah membaca firman, tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak pernah menuruti firman Tuhan. Apa yang dialami? Dia ada dalam putus asa, gelisah, khawatir, bimbang, dan juga segala kalanya. Sampai dia ada dalam ketakutan. Kenapa bisa terjadi dalam kehidupan dia? Karena dia tidak membaca firman. Tapi kalau orang yang membaca firman, hari ini dia bahagia, sukacita, semangat, dan lain-lain ketika firman itu menghidupi. Kenapa bisa terjadi? Karena firman. Oleh sebab itu firman ini sangat penting. Firman, membaca firman, mendengar firman, dan juga menuruti firman itu sama dengan seorang petani. Seorang petani waktu dia mengerjakan sesuatu atau menanam sesuatu, capek, lelah, sedih, sakit, manis, keringat, kena panas, hujan, tapi dia selalu bekerja keras. Tidak ada pengharapan, tidak ada apa-apa. Tidak ada berdaya, tetapi dia yakin dan percaya bahwa suatu saat saya akan bahagia atau suatu saat saya akan panen atau menuai. Ketika dia kerja keras sampai dengan puncaknya, apa yang terjadi? Hasil pekerjaannya itu berbuah. Waktu dia panen, munculkan dalam kehidupan dia adalah berbahagia, sukacita, bergembira ketika waktu dia melihat buahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga membaca firman Allah, mendengar firman Allah, bahkan juga menuruti firman Allah itu sangat berat. Bukan hal gampang. Ketika kita membaca firman, pasti tantangannya sangat berat. Kalau kita sudah melibatkan diri dalam firman Allah, tantangannya berat, bukan sedikit. Sampai malas, tidak mau membaca, mengantuklah, malaslah, bosanlah. Ketika kita membaca firman Allah itu tidak ada apa-apa. Itu tantangan yang kita akan hadapi. Tapi disitulah kita harus perang. Kita harus berperang, atau kita harus siap, atau kita harus melawan. Keinginan itu, keinginan-keinginan yang ada dalam waktu kita membaca firman. Waktu ketika kita mendengar suara Tuhan, munculkan dalam hidup, tidak ada apa-apa, itu menginginkan lain-lain itu akan dikerjakan oleh setan. Mengganggu mendengar suara Tuhan, mengalami suara Tuhan itu. Kemudian kita menuruti firman Allah, akan memasukkan kehendak dari orang lain atau saudara kita atau apa akan terjadi. Waktu kita membaca firman atau bertumbuh di dalam Kristus itu tantangannya sangat berat, bukan sangat bermain-main. Oleh sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pentingnya adalah membaca firman dan mendengar suara Tuhan dan menuruti firman Allah. Ketika kita melakukan 3 bagian ini, maka kita akan bahagia. Bahagia pada saat ini, maupun besok, maupun pada akhir kiamat, maupun pada waktu kita ketemu dengan Tuhan itu lebih berbahagia lagi. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hati, sebab dia akan melihat Allah. Bagaimana kita menjaga kehidupan ini? Tidak ada cara lain. Kita membaca firman, mencintai firman, dan menuruti firman Allah, maka kita akan berbahagia. Hari ini dunia boleh kau berbahagia karena dengan uang, dengan kedudukan, dengan segala kalanya yang engkau miliki. Tapi kalau saya berbahagia karena Tuhan. Dan saya berbahagia hari ini karena firman yang ada dalam diri saya. Membuat saya berbahagia. Kondisi situasi apapun. Dunia boleh kau berubah dan lain-lain.
pola pikir manusia boleh jalan, tetapi firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah goyang, firman Allah tidak pernah ini dan itu. Firman Allah sangat kuat, kokoh, bisa menghidupi, bisa membahagiakan orang di dalam kehidupan orang yang mencintai firman. Puji Tuhan, saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita menjadi pelaku firman. Yang kita mendengar, tetapi kalau tidak lakukan, itu berbahaya. Itu hukumannya sangat berat. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin renungan bagi hari ini demikian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semoga firman ini bisa bekerja di dalam secara pribadi, keluarga, bahkan juga secara umum. Tuhan memberkati.